Rahasia menjadi orang sukses. Yunus Ciptawilangga, MBA. Hak pengarang dilindungi undang-undang. Dilarang mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari penerbit. Editor Yosep Kurnia, SS. Proofreader Faisal, SS. Setting atau layout Cep Bonin Adiparta. Desain sampul Aditya Christian. 60 halaman Cambria 12 pt 12,5 kali 18,5 cm. TH garis miring I garis miring 2R garis miring 2021 11014 000-017-091. Cetakan pertama Desember 2021. ISBN 978-602-. Anggota IKAPI 035 garis miring JBA garis miring 93. Prakata. Bagi kebanyakan orang, rahasia sukses itu kerap kali diidentikan dengan dimilikinya 3 TA, yang merupakan kependekan dari harta, tahta, dan wanita. Artinya, jika seseorang memiliki ketiga hal tersebut, ia dianggap sebagai orang sukses. Rahasia sukses seperti itu jugalah yang membuat penulis tertarik untuk kemudian membahasnya dari sudut pandang Kristiani, yaitu bagaimana sebenarnya firman Tuhan memandang harta, tahta, dan wanita. Kiranya buku kecil ini dapat menjadi berkat bagi kita, sehingga kita dapat mengetahui apa sebenarnya rahasia untuk menjadi orang sukses. Soli Deo Gloria, penulis. 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa kesuksesan itu berkaitan erat dengan apa yang disebut-sebut sebagai 3 ta, yang merupakan kependekan dari harta, tahta, dan wanita. Jadi, jika seseorang memiliki ketiga hal tersebut, ia dianggap masuk ke dalam kategori sebagai orang sukses. Pertama, harta. Kebanyakan orang berpendapat atau beranggapan bahwa orang yang sukses itu memiliki banyak harta, sehingga orang itu akan dapat menikmati hidup. Artinya, karena memiliki banyak harta, orang itu tentu bisa membeli apapun, mobil paling mahal atau bahkan rumah yang mewah bagaikan istana. Orang itu juga bisa pergi kemanapun karena ia mampu membiayai perjalanannya. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa salah satu hal yang paling penting untuk menjadi orang sukses adalah memiliki harta. Sebab dengan memiliki banyak harta, siapapun bisa menikmati segala kemewahan yang ada di dunia ini. Kedua, tahta. Ketika seseorang memiliki tahta, ia mendapatkan status. Tidak mengherankan jika masyarakat pada umumnya menghargai para pejabat, karena mereka menganggap bahwa pejabat itu adalah seorang yang memiliki status sosial yang berbeda, sehingga selalu dianggap lebih tinggi. Seseorang yang memiliki jabatan tentu juga disertai dengan suatu kekuasaan. Oleh karena itu, orang menganggap bahwa untuk menjadi sukses itu seseorang tidak cukup hanya memiliki harta, tetapi juga harus memiliki suatu jabatan. Jabatan tentu tidak hanya berkaitan dengan status sosial, tetapi juga berkaitan dengan kekuasaan. Artinya, seorang pejabat memiliki kewenangan dan hak untuk melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Selain itu, seorang pejabat juga mendapatkan berbagai fasilitas. Karena jabatannya, seseorang dapat memperoleh fasilitas rumah jabatan, kendaraan, dana operasional, bahkan bisa mengunjungi tempat-tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh orang-orang secara umum. Pejabat-pejabat tertentu karena jabatannya ada yang mendapatkan penjagaan secara khusus, misalnya dijaga oleh aparat negara. Ketiga,
Wanita. Orang-orang berpendapat bahwa kebahagiaan seharusnya tidak hanya berkaitan dengan apa yang ada di luar rumah, tetapi juga yang ada di dalam rumah. Seseorang baru akan sempurna jika juga memiliki rumah tangga yang bahagia. Ia memiliki pasangan hidup yang baik yang memberikan kebahagiaan di dalam rumahnya. Oleh karena itu, seorang pria dikatakan sukses jika memiliki banyak harta, tahta atau jabatan yang tinggi, dan wanita cantik sebagai pendampingnya. Pada tulisan ini penulis juga akan membahas hal yang sama. Bagaimana menjadi orang yang sukses, yaitu bisa mendapatkan harta, tahta, dan wanita, yang merupakan simbol kesuksesan, tetapi secara Kristiani. Harta. Sebagaimana urutan dari 3 ta, penulis akan membahas yang pertama, yaitu harta. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pada saat itu jugalah seluruh dosanya diampuni dan ia pun menerima keselamatan. Ia ditebus oleh Kristus dari kematian menuju ke kehidupan. Seperti ada tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitab Yohanes bab 3 ayat 16. Kita, orang-orang percaya, ditebus dari kematian bukan dengan barang yang fana berupa perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang adalah Putra Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kitab 1 Petrus bab 1 ayat 18 sampai 19. Nilai keselamatan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kita sebagai orang percaya telah ditebus dari kematian oleh Kristus dengan darahnya, yang mati menggantikan kita untuk menanggung segala dosa kita. Oleh karena itu, keselamatan yang kita peroleh adalah sesuatu yang sangat mahal, yang melebihi nilai seluruh emas dan perak, bahkan nilai seluruh dunia sekalipun. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kitab Matius bab 16 ayat 26. Jadi, keselamatan yang kita peroleh tersebut nilainya lebih besar daripada nilai harta atau apapun yang ada di seluruh dunia. Kalaupun seseorang memiliki seluruh dunia, nilainya itu tidak bisa dibayarkan untuk memperoleh keselamatan. Karena keselamatan yang kita terima itu diperoleh melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kekayaan dunia senilai apapun tidak bisa membayar keselamatan. Setiap tahun kita dapat melihat berita tentang peringkat orang-orang terkaya di dunia ataupun orang-orang terkaya di suatu negara tertentu. Dalam daftar tersebut terdapat orang-orang yang memiliki kekayaan sampai lebih dari 3.000 triliun rupiah. Namun, seseorang dengan kekayaan ribuan triliun sekalipun tidak akan mampu membeli keselamatan. Artinya, kita sebagai seorang anak Tuhan, seorang yang sudah diselamatkan adalah orang yang sangat kaya karena kita memiliki suatu harta yang luar biasa nilainya yang bernama keselamatan, yang nilainya bahkan melebihi nilai seluruh dunia. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa jika kita menerima keselamatan sebagai anugerah atau menerimanya secara cuma-cuma, hal itu terjadi bukan karena keselamatan yang kita terima itu tidak bernilai, melainkan justru karena sangat bernilai.
Allah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma karena tidak ada seorang pun yang bisa membelinya. Terkaya tetapi tidak terberkati. Pada bagian awal sudah dijelaskan bahwa masyarakat menganggap harta itu sangat penting karena jika memiliki harta, mereka bisa membeli banyak hal sehingga dapat menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Namun, jika kita perhatikan, cukup banyak orang kaya yang sarapan dengan makanan yang relatif sama setiap harinya. Bahkan, sangat sering makan siang atau makan malam mereka hanya berupa mie instan yang biasa dimakan masyarakat miskin. Mengapa mereka sering menyantap makanan yang relatif sama dan murah? Karena mereka begitu sibuk, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk menikmati makanan mereka. Mereka makan makanan yang praktis dan cepat, sehingga sudah tidak memikirkan lagi soal rasa makanan. Yang penting perutnya segera diisi makanan. Salah seorang terkaya di dunia menyatakan bahwa ia minimal 3 kali seminggu sarapan hamburger dengan Coca-Cola, karena ia sedemikian sibuknya sehingga tidak sempat untuk sarapan di rumah. Sarapan yang sering dibelinya adalah paket sarapan yang terdiri atas 1 hamburger dan segelas Coca-Cola seharga 2-3 dolar di salah satu gerai penjual hamburger yang menyediakan lantatur yang biasa dilewati jika berangkat dari rumah ke tempat kerjanya. Karena sedemikian sibuknya, terkadang ia pun tidak sempat makan di perjalanan, tetapi memakannya di kantornya sambil bekerja. Banyak orang kaya seperti itu, padahal sebenarnya mereka mampu membeli makanan apapun, bahkan dari tempat atau negara manapun, dengan kekayaannya. Namun masalahnya ialah mereka tidak memiliki waktu untuk menikmatinya. Orang kaya lainnya mungkin tidak bisa menikmati makanan karena ada masalah dengan kesehatan atau masalah lainnya. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan hal ini kepada para orang kaya melalui Timotius. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kitab 1 Timotius bab 6 ayat 17. Ayat itu menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki uang, bukan berarti ia pasti bisa menikmatinya. Atau jika memiliki lebih banyak uang, ia akan lebih menikmatinya. Tidak. Kesempatan untuk menikmati itu bukan berasal dari kekayaan, melainkan dari Allah yang memberikannya kepada kita. Banyak orang yang berlimpah harta, tetapi Tuhan tidak memberinya kesempatan untuk menikmatinya. Dibandingkan beberapa orang kaya, mungkin kita jauh lebih diberkati. Mungkin kemarin kita sarapan nasi kuning, hari ini sarapan pisang goreng, besok sarapan nasi goreng, atau lusa sarapan ubi rebus. Walaupun secara ekonomi kita jauh di bawah mereka, tidak berarti bahwa berkat kita lebih kecil daripada mereka, karena berkat itu tidak berkaitan dengan memiliki, tetapi menikmati. Silakan baca kembali buku penulis yang berjudul Berkat. Memiliki Kristus, harta dunia senilai sampah. Pada saat ini orang-orang kaya dengan kekayaannya bisa memiliki rumah-rumah yang besar, yang nilainya miliaran, bahkan sampai triliunan rupiah. Ada yang membeli rumah yang besar dan mewah atau bekas-bekas kastil. Namun sesungguhnya kita jauh lebih kaya daripada mereka, karena kita memiliki tempat di sorga yang nilainya jauh di atas rumah, bahkan istana manapun yang ada di dunia ini. Kitab Yohanes bab 14 ayat 2 mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu."
Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tempat kita itu jelas jauh lebih berharga daripada rumah manapun yang ada di dunia ini. Secara level pun sangat jauh berbeda karena rumah kita itu berada di sorga. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang sangat kaya. Jika kita menyadari bahwa kita sedemikian kayanya, kita bisa mengerti mengapa Zakheus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus bisa mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kitab Lukas bab 19 ayat 8. Dalam ayat itu Zakheus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Mengapa Zakheus bisa memberikan setengah dari harta miliknya kepada orang miskin? Karena ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, ia menyadari bahwa dirinya mendapatkan harta yang nilainya sangat luar biasa, sehingga kekayaan yang ada di dunia ini menjadi tidak ada artinya sama sekali. Itulah sebabnya Zakheus mengatakan, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Ibaratnya begini, kita memiliki 2 sepeda motor yang sangat kita sayangi. Karena kita tidak memiliki alat transportasi lainnya, kedua sepeda motor tersebut merupakan harta kita yang sangat bernilai. Namun pada suatu hari, ada seseorang yang memberikan alat-alat transportasi yang sangat mewah dan paling mahal kepada kita. Kita diberi beberapa sepeda motor dari yang mahal hingga yang paling mahal, mobil yang mewah hingga yang paling mewah, lalu diberikan juga helikopter, pesawat terbang, dan kapal pesiar. Ketika mendapatkan hal-hal yang luar biasa seperti itu, kita bisa berkata, "Ya sudah, kalau ada yang mau motor ini, saya berikan 1. Karena kita sudah memiliki yang jauh lebih bagus dan jauh lebih banyak. Kedua sepeda motor yang tadinya kita anggap sebagai harta yang sangat bernilai itu menjadi tidak bernilai dibandingkan kendaraan-kendaraan baru yang kita dapatkan." Selanjutnya Zakheus berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Mengapa Zakheus bersedia memberikan ganti rugi jika ada yang pernah diperas olehnya? Karena ia tidak mau lagi mencari uang dengan cara-cara yang tidak benar. Bagi Zakheus, kekayaan di dunia ini bukanlah sesuatu yang utama lagi, bukan sesuatu yang luar biasa lagi, karena ia sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang sangat ingin dijumpainya. Kitab Lukas bab 19 ayat 3-6. Bahkan ia memperoleh keselamatan yang nilainya luar biasa dan ada kepastian tempat di dalam kerajaan sorga. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Kitab Lukas bab 19 ayat 9. Dalam bahasa kita sehari-hari, kata-kata Zakheus itu bisa diungkapkan seperti ini, "Saya tidak mau lagi mencari uang secara duniawi." Introspeksi diri. Itu sebabnya pada saat ini kita perlu introspeksi diri. Jika masih menganggap bahwa harta yang kita miliki di dunia ini adalah sesuatu yang utama dan luar biasa, kita perlu mengoreksi diri. Jangan-jangan kita tidak menyadari bahwa kita memiliki harta yang lebih berharga, yang jauh melebihi nilai harta dunia. Selanjutnya kita juga perlu mengintrospeksi diri apakah pada saat ini kita masih mencari uang dengan cara-cara yang tidak jujur, yang tidak sesuai dengan firman Allah, atau yang tidak alkitabiah. Jangan-jangan kita belum menyadari bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang super kaya sehingga tidak perlu mencari uang dengan cara-cara seperti itu. Apa yang bisa dibeli dengan uang?
Uang hanya alat tukar dan tidak bisa bertindak sendiri sebagai pelaku. Memang, dengan menggunakan uang, orang bisa membeli banyak hal. Namun, sebenarnya banyak hal juga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Berikut adalah beberapa contohnya. Uang bisa membeli ranjang, tetapi tidak bisa membeli tidur. Uang bisa membeli jam, tetapi tidak bisa membeli waktu. Uang bisa membeli buku, tetapi tidak bisa membeli pengetahuan. Uang bisa membeli jabatan, tetapi tidak bisa membeli kehormatan. Uang bisa membeli makanan, tetapi tidak bisa membeli selera makan. Uang bisa membeli obat, tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli hiburan, tetapi tidak bisa membeli sukacita. Uang bisa membeli kepatuhan, tetapi tidak bisa membeli kesetiaan. Uang bisa membeli kenalan, tetapi tidak bisa membeli teman. Uang bisa membeli bangunan rumah, tetapi tidak bisa membeli suasana rumah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, berkat itu sesungguhnya tidak berkaitan dengan memiliki, tetapi menikmati. Dalam buku yang berjudul Berkat, penulis mengutip kisah dari buku karya Bapak Mokhtar Riyadi. Di dalam buku itu diceritakan bahwa beliau memiliki sebuah rumah yang sangat besar, lantainya dari marmer, dan di ruang tamunya itu ada sebuah televisi berukuran besar. Pada masa itu, televisi berukuran besar adalah sesuatu yang sangat mewah. Berbeda dengan sekarang, televisi besar bukanlah hal yang aneh karena sudah banyak orang yang memilikinya. Selanjutnya diceritakan bahwa karena kesibukannya beliau jarang menonton televisi itu. Namun ketika pulang ke rumah, ia justru sering melihat pembantunya itu sedang menonton televisi sambil duduk di lantai marmernya. Jadi walaupun rumah dan televisi itu milik Pak Mokhtar, sebenarnya pembantunya lah yang menikmatinya. Artinya jika seseorang memiliki sesuatu, bukan sebuah jaminan bahwa dialah yang akan dapat menikmatinya. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki sesuatu, bukan jaminan juga bahwa dia tidak bisa menikmatinya. Jika memperhatikan apa saja yang bisa dibeli dengan uang, kita bisa melihat bahwa uang hanya bisa membeli benda atau barang. Uang tidak bisa membeli hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan, karena kenikmatan atau kesempatan untuk menikmati itu berasal dari pemberian Allah. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kitab 1 Timotius bab 6 ayat 17. Takhta. Takhta merupakan urutan kedua dari 3 ta. Pertanyaannya ialah, mengapa orang mencari takhta atau jabatan? Paling tidak ada 3 hal penting yang dapat dikemukakan oleh penulis. Pertama, takhta atau jabatan itu erat kaitannya dengan status. Kedua, takhta atau jabatan itu berkaitan dengan kekuasaan. Adapun yang ketiga, takhta atau jabatan itu berkaitan juga dengan fasilitas. Status seorang anak Tuhan. Pertama-tama, penulis akan membahas status yang berkaitan dengan seorang anak Tuhan. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita adalah sebagai anak Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kitab Yohanes bab 1 ayat 12. Status sebagai anak Tuhan itu adalah status yang istimewa. Karena status yang istimewa itu, ada yang berkata, I am a princess, not because I have a prince, but because my heavenly Father is a king. Saya adalah seorang putri.
Saya putri bukan karena menikahi pangeran, melainkan karena Bapa Sorgawi saya adalah seorang raja. Sebagai seorang anak dari Raja Kerajaan Sorga, kita adalah seorang pangeran atau putri Raja Kerajaan Sorga. Dengan status tersebut, jelaslah bahwa status kita itu lebih tinggi daripada status siapapun. Status kita lebih tinggi dari pangeran manapun, lebih tinggi dari putri atau permaisuri manapun, atau ratu dan raja manapun, karena kerajaan di dunia ini tidaklah sebanding dengan kerajaan sorga yang adalah kerajaan di atas segala kerajaan. Artinya, karena kita adalah seorang putri atau pangeran dari kerajaan sorga, status kita lebih tinggi daripada ratu dan raja manapun di dunia ini. Jabatan dunia senilai sampah. Rasul Paulus mengatakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kitab Filipi bab 3 ayat 8. Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus pernah meminta surat kuasa dari para imam untuk menganiaya anak-anak Tuhan atau pengikut jalan Tuhan. Salah satu alasannya mungkin karena ia ingin menjadi anggota Mahkamah Agama Yahudi. Pada saat itu, Mahkamah Agama Yahudi merupakan sebuah lembaga yang sangat berkuasa, sangat prestisius. Jadi, mungkin saja Saulus sangat ingin menjadi salah satu anggotanya. Bahkan, kalau mungkin, ia bisa menjadi ketuanya. Akan tetapi, ketika Saulus mengenal Kristus Yesus lalu menjadi Rasul Paulus, ia mengatakan bahwa jabatan apapun di dunia ini tidak ada nilainya lagi. Ketika menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia menjadi seorang anak Tuhan. Ia memperoleh status yang sedemikian mulia, sehingga jabatan-jabatan dan status dunia dianggapnya sebagai sampah. Semua status dunia dianggap sampah jika dibandingkan statusnya sebagai seorang anak Allah, statusnya sebagai seorang pangeran kerajaan sorga. Satu jabatan versus banyak jabatan. Beberapa tahun yang lalu, penulis diundang oleh salah satu BUMN untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun, karena acaranya dibuat semacam seminar, sebelum membawakan firman, ada moderator yang membacakan kurikulum vitae penulis yang menjelaskan bahwa jabatan penulis hanya sebagai anggota Dewan Penyantun Sekolah Alkitab Tiranus. Moderator mengatakan bahwa yang tertulis hanya itu. Nanti ketika Pak Yunus berbicara, ia yang akan melengkapinya sendiri dengan jabatan-jabatan lainnya. Ketika mulai berbicara, penulis menyampaikan bahwa jabatan penulis hanya satu itu. Bahkan sampai dengan hari ini pun jabatan penulis hanya satu itu, karena penulis tidak berminat memiliki banyak jabatan. Apakah tidak ada yang menawarkan? Banyak. Bahkan ada organisasi besar dan kaya yang ingin mengangkat penulis sebagai anggota Dewan Penasihat. Tetapi penulis tolak karena merasa hal itu tidak perlu. Penulis adalah pangeran kerajaan sorga, sehingga tidak perlu jabatan-jabatan seperti itu. Penulis juga pernah mengikuti sebuah seminar yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Ketika moderator membacakan kurikulum vitae sang pembicara, moderator meminta izin demi menghemat waktu hanya akan membacakan 2 atau 3 jabatan karena jabatan beliau banyak sekali hingga 2 lembar folio. Pada saat itu terbersit dalam pikiran penulis, is he a smart gentleman or just a stupid guy? Apakah ia seorang pria yang cerdas atau sekadar lelaki yang bodoh?
Mungkin ada yang kaget dengan pemikiran penulis. Masakan orang yang memiliki puluhan jabatan adalah orang yang bodoh? Menurut penulis, mungkin saja dia adalah orang yang bodoh. Alasannya begini. Pertama, penulis tidak yakin bahwa ia mampu menjalankan semua tugas dari jabatan-jabatannya itu. Ia tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan semua tugas-tugasnya. Kedua, andaikan ia menjalankan seluruh tugas-tugas itu dengan baik, kasihan sekali keluarganya karena pasti ia tidak memiliki waktu untuk anak istrinya. Padahal, tugas kita yang utama ialah mengurus keluarga kita, bukan mengurus keluarga orang lain atau organisasi lain. Jika dikaitkan dengan apa yang kita bicarakan, penulis khawatir, walaupun beliau seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, kalau ia tidak menyadari atau lupa bahwa ia telah memiliki jabatan yang sangat prestisius yang melebihi jabatan-jabatan dunia apapun. Selain itu, penulis juga tidak yakin bahwa jabatan-jabatan yang diembannya itu hanya dapat ditangani olehnya sendiri. Pasti ada orang lain yang bisa memegang jabatan-jabatan tersebut, walaupun mungkin tidak sebaik dirinya. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana jika ia memberikan posisi dan jabatan-jabatan itu kepada orang lain yang mampu. Ia cukup hanya memegang jabatan krusial dan strategis yang harus dipegangnya, sambil mendidik calon penggantinya. Apalagi, jabatan duniawi apapun tidak mungkin menandingi statusnya sebagai pangeran kerajaan sorga. Kekuasaan seorang anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita diberi kuasa yang luar biasa oleh Bapa kita. Kita bukan seperti pejabat dunia yang hanya mampu untuk mengatur, memindahkan, memberikan, atau membangun hal-hal yang duniawi dan terbatas. Namun, sebagai anak Tuhan, kita diberi berbagai kuasa, antara lain sebagai berikut. 1. Kuasa untuk menaklukkan setan dan roh-roh jahat. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Kitab Lukas bab 10 ayat 17. 2. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kitab Lukas bab 10 ayat 19. 3. Kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kitab Kisah Para Rasul bab 14 ayat 3b. 4. Kuasa untuk menjadikan seseorang sebagai anak Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kitab Matius bab 28 ayat 19. Jika dibandingkan kekuasaan para pejabat, sangat jelas bahwa kekuasaan seorang anak Tuhan jauh di atas mereka. Para pejabat hanya memiliki kekuasaan untuk mengatur orang, uang, barang, dan peraturan. Adapun anak Tuhan memiliki kekuasaan dari menahan musuh, mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, sampai dengan menaklukkan setan serta roh-roh jahat. Para pejabat bisa membawa keluarga dan teman mereka memasuki tempat-tempat yang khusus, misalnya istana negara, jika mereka pejabat tinggi. Namun,
Anak Tuhan bisa menjadikan setiap orang menjadi anak Tuhan yang akan memiliki tempat di dalam kerajaan sorga. Jadi, kekuasaan seorang anak Tuhan sangat berbeda jauh jika dibandingkan kekuasaan seorang pejabat. Fasilitas seorang anak Tuhan. Selanjutnya, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas seorang anak Tuhan. Ada begitu banyak fasilitas yang diberikan oleh Bapa Sorgawi bagi anak-anaknya. Dalam tulisan ini, penulis hanya akan menjabarkan 2 fasilitas, yaitu penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Seperti para pejabat yang mendapat banyak asisten yang akan membantu dan pengawal yang akan menjaga mereka, kita sebagai anak Tuhan juga mendapatkan fasilitas yang sama. Ketika kita menjadi anak Tuhan, pada saat itu juga kita diberi Roh Kudus ke dalam hati kita yang akan membantu kita dalam segala kelemahan kita. Roh Kudus juga akan mengajar, mengingatkan, memberi semangat, menasihati, bahkan menghibur dan akan menyertai kita selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kitab Yohanes bab 14 ayat 16. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kitab Roma bab 8 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kitab Yohanes bab 14 ayat 26. Berbeda dengan para pembantu dan pengawal pejabat yang memiliki kemampuan yang sangat terbatas karena mereka hanyalah manusia, kita diberi Roh Kudus yang akan membantu serta menemani kita selama-lamanya. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, Sang Pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya. Ia adalah pribadi yang maha hadir, maha kuasa, dan maha kasih. Kehadiran Allah dalam hidup kita ditegaskan juga oleh Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke sorga. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kitab Matius bab 28 ayat 20b. Di rumah penulis ada petugas security yang menjaga kami. Namun, posisi mereka berada di luar rumah. Sehingga, jika sesuatu yang buruk terjadi kepada kami yang berada di dalam rumah, mereka tidak bisa menolong kami karena ada di luar rumah. Mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Demikian juga dengan para pejabat dunia yang mendapatkan asisten maupun pengawal. Mereka tinggal atau berdiri di posisi yang berjarak dengan diri sang pejabat. Sehingga, jika sesuatu yang buruk menimpa dirinya, belum tentu para asisten dan pengawal itu bisa membantu serta melindungi dirinya. Para asisten dan pengawal mereka hanyalah manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Namun, sebagai anak Tuhan, kita memiliki Roh Kudus sebagai asisten dan pengawal kita yang bisa dan akan tinggal di sisi kita selamanya. Ia akan dan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Pemeliharaan Tuhan. Dalam kitab 1 Petrus bab 1 ayat 3-5 dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar,
dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 3 ayat itu menjelaskan sebagai berikut. Ayat 3 dan 4 menjelaskan proses keselamatan. Bagaimana kita diselamatkan, lahir baru, lalu bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian ayat 5 dimulai dengan frasa, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Kata kamu di sana adalah tentang kita yang telah diselamatkan, yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Jadi, dikatakan bahwa kita akan dipelihara oleh Tuhan dalam kekuatannya. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak pada saat itu juga kita akan masuk ke sorga. Kita masih ada di dunia dan baru akan menerima keselamatan pada zaman akhir. Dalam ayat 5 dijelaskan, sementara kamu menantikan keselamatan itu. Kita belum menerima keselamatan tersebut, tetapi masih menantikannya selama kita masih ada di dunia ini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Kitab Roma bab 8 ayat 24. Jadi, kapan keselamatan itu akan diberikan? Pada saat kita meninggalkan dunia ini atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kitab 1 Tesalonika bab 4 ayat 15-17. Dalam kitab 1 Petrus bab 1 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan berjanji akan memelihara kita selama kita masih ada di dunia ini dengan kekuatannya. Kekuatan Sang Pencipta langit dan bumi. Sebelumnya Rasul Paulus mengatakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kitab Filipi bab 3 ayat 8. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasul Paulus melepaskan semuanya dan menganggap semua itu sebagai sampah. Yang Rasul Paulus anggap sebagai sampah tentunya bukan hanya yang berkaitan dengan jabatan, melainkan juga termasuk kekayaan dan jaminan kehidupan atau pemeliharaan hidup yang dijanjikan atau diberikan oleh dunia ini. Rasul Paulus menganggap pemeliharaan hidup yang dijanjikan atau diberikan oleh dunia ini adalah hal yang sangat sepele. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus sangat yakin akan pemeliharaan Tuhan. Mengapa bisa sedemikian yakin? Karena di ayat tersebut Rasul Paulus tahu bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Karena Rasul Paulus tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, ia tidak memikirkan hal pemeliharaan hidup, hari tua, saat pensiun, atau ketika sudah tidak bekerja lagi. Jika Tuhan mampu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, serta memelihara keberlangsungannya, masakan ia tidak mampu memelihara Paulus? Oleh karena itu, jika kita masih khawatir akan masa depan kita, bahkan keseharian hidup kita,
yang kontras dengan sabda Tuhan Yesus ini? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kitab Matius bab 6 ayat 31, kita perlu mengecek apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan mengerti apa dan siapakah Tuhan itu. Bagaimana mengeceknya? Salah satunya ialah dengan mengecek apakah kita suka membaca Alkitab. Mengapa membaca Alkitab begitu penting? Karena hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, apa dan siapa Tuhan itu, apa yang disukainya, apa yang dibencinya, apa saja hukum-hukumnya, seperti apa kasihnya, seperti apa penghukumannya, dan hal-hal lainnya dijelaskan dengan sangat lengkap di dalam Alkitab. Sebagai anak Tuhan, setiap minggu kita mendengarkan khotbah. Namun, jika kita ingin mengenal Tuhan hanya dengan mengandalkan mendengarkan khotbah seminggu sekali atau 2 kali, itu tidaklah memadai. Setahun hanya 52 minggu. Jika kita telah menjadi orang Kristen beberapa tahun, mungkin kita telah mendengarkan khotbah ratusan atau ribuan kali. Namun, apa yang sudah kita dengar itu mungkin sekarang sudah tidak kita ingat lagi. Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk dapat mengenal Tuhan ialah dengan membaca Alkitab. Jangan khawatir kita tidak bisa mengerti isi Alkitab. Karena begitu kita menjadi anak Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita yang akan mengajar serta menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan Tuhan, bahkan rencana dan hal-hal yang pribadi tentang diri Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kitab 1 Korintus bab 2 ayat 10. Ketika kita mengenal Tuhan, kita tidak akan khawatir tentang masa depan kita, pemeliharaan hidup kita, bahkan keseluruhan hidup kita. Itulah sebabnya mengapa penulis cukup rajin membaca Alkitab. Setiap tahun, penulis berusaha untuk bisa menyelesaikan membaca seluruh Alkitab minimal 2 kali, ditambah membaca Perjanjian Baru saja minimal 2 kali, dan membaca dari Kitab Roma sampai dengan Wahyu minimal 2 kali. Fasilitas lain. Sebagai pangeran dan putri kerajaan sorga, kita menerima sangat banyak fasilitas. Selain 2 fasilitas yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hak dan fasilitas lainnya. Pertama, kita boleh memanggil Bapa kepada Allah. Panggilan Bapa kepada Allah merupakan suatu hak yang istimewa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Kitab Roma bab 8 ayat 15. Ada seorang tokoh agama yang mengatakan bahwa orang Kristen itu luar biasa karena hanya mereka yang bisa berbicara langsung kepada Allah, bahkan boleh memanggil Bapa kepada Allah. Kedua, kita memperoleh hak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga karena kita adalah anaknya. Petugas security di rumah penulis tidak akan mengizinkan anak-anak lain, sebaik dan sesaleh apapun mereka, untuk masuk dan tinggal di rumah penulis. Namun, anak-anak penulis dapat masuk dan tinggal di rumah penulis kapan saja, entah itu siang, entah malam, entah subuh. Petugas security penulis pasti akan membukakan pintu bagi mereka. Apakah kerajaan sorga itu? Kerajaan sorga adalah wilayah kerajaan Tuhan yang secara keseluruhan merupakan rumah Bapa di sorga, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu. Kitab Matius bab 6 ayat 9. Karena kita adalah anak-anaknya, kita diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Yang lain tidak diizinkan karena bukan anaknya. Ketiga, kita adalah sasaran kasih Tuhan dan Ia sangat mengasihi kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kitab Roma bab 8 ayat 32. Jika Tuhan rela mengorbankan anaknya bagi kita, tentulah Tuhan bersedia untuk memberikan apapun kepada kita demi kebaikan kita. Itu sebabnya di dalam Alkitab ada cukup banyak pernyataan tentang bagaimana Tuhan menyampaikan pesan agar anak-anaknya meminta kepadanya, antara lain seperti berikut. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kitab Matius bab 7 ayat 7. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Kitab Yohanes bab 16 ayat 24. Oleh karena itu, jika kita merasa kurang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar untuk lebih mengenal Bapa kita dengan menyimak lebih serius setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan dan menyediakan waktu yang lebih untuk membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Selain itu, kita pun harus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyediakan waktu khusus untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita juga harus menyediakan waktu untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Keempat, Tuhan sangat ingin membantu kesulitan kita. Tuhan sangat terbuka untuk membantu kita menyelesaikan segala kesulitan kita, bahkan kesulitan yang diakibatkan oleh dosa kita sekalipun. Jika kita meminta pengampunan Tuhan dan benar-benar bertobat untuk meninggalkan dosa kita, Ia akan menemani kita untuk menanggung serta menyelesaikannya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kitab 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kitab Roma bab 8 ayat 28. Kelima, menikmati dunia selama 1000 tahun. Sebelum kita masuk ke dalam kerajaan sorga, Tuhan memberi kesempatan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk menikmati dunia selama 1000 tahun. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kitab Wahyu bab 20 ayat 6. Beberapa dari kita mungkin belum memiliki banyak kesempatan untuk dapat menikmati dunia ini. Menikmati keindahan berbagai objek wisata, mencicipi kelezatan berbagai macam kuliner, atau menikmati berbagai fasilitas serta kenikmatan dunia lainnya. Tuhan sangat adil dan baik kepada anak-anaknya. Ia akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati dunia ini bukan 1 sampai 2 minggu atau 1 sampai 2 tahun,
melainkan selama 1000 tahun, sehingga kita benar-benar puas menikmati dunia ini sebelum kita menikmati sorga yang jauh lebih indah. Masih sangat banyak fasilitas lain yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Mari kita pelajari bersama apa saja fasilitas tersebut dengan lebih rajin membaca Alkitab. Wanita. Hal ketiga yang berkaitan dengan 3 ta yang merupakan simbol kesuksesan adalah wanita. Oleh karena itu, banyak pria berusaha untuk bisa memiliki istri yang muda dan cantik, karena mereka berpikir bahwa jika memiliki istri seperti itu, mereka akan memiliki keluarga yang bahagia. Pada saat ini, kita melihat banyak selebriti dan orang-orang kaya menikahi wanita muda dan cantik. Bahkan, cukup banyak dari mereka yang berpoligami atau menceraikan istri mereka agar dapat menikahi wanita yang lebih muda dan cantik. Alkitab menjelaskan bagaimana seorang pria bisa memiliki keluarga yang bahagia. Kitab Mazmur bab 128 ayat 1-4 menjelaskan hal tersebut. Ayat 1. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kitab Mazmur bab 128 ayat 1-4 itu terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama dijelaskan dalam ayat 1 dan 2. Ayat 1. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat-ayat itu menjelaskan siapapun, entah laki-laki, entah perempuan, entah masih muda, entah sudah tua, jika orang itu takut akan Tuhan, engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Mereka akan diberkati untuk bisa menikmati hasil jerih lelah mereka. Jadi, berbeda dengan mereka yang walaupun kaya, tidak bisa menikmati hasil jerih lelah tangannya. Mereka memiliki uang begitu banyak. Namun, karena penyakit, kesibukan, dan hal lainnya, mereka tidak bisa menikmati kehidupan. Bahkan mereka sering hanya menyantap makanan yang biasa dimakan orang-orang miskin. Mereka memiliki banyak uang, tetapi Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati hasil jerih lelah tangannya. Selanjutnya dikatakan, berbahagialah engkau. Tuhan juga akan memberikan hal-hal yang membahagiakan kita, baik berupa harta benda maupun anggota keluarga yang baik. Ia pun akan melancarkan kehidupan kita sehingga kita tidak menghadapi banyak permasalahan. Kemudian bagian itu diteruskan dengan frasa, baiklah keadaanmu. Frasa itu mengandung arti bahwa Tuhan bukan hanya akan melancarkan kehidupan kita, melainkan juga akan memberikan segala yang baik. Anak, cucu, dan menantu yang baik, bahkan kesehatan yang baik, sehingga keseluruhan hidup kita baik adanya. Demikianlah janji Tuhan bagi siapa saja yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan. Penulis telah beberapa kali menjelaskan makna takut akan Tuhan. Walaupun demikian, penulis akan menjelaskannya sekali lagi. Jika kita mengasosiasikan takut akan Tuhan dengan takut akan polisi, apa persyaratannya agar kita bisa takut akan polisi?
Pertama, kita harus tahu apa dan siapa polisi itu. Jika kita tidak tahu apa dan siapakah polisi itu, kita tidak akan bisa takut akan polisi, karena tidak semua yang berseragam adalah polisi. Tentara juga berseragam. Bahkan pada saat ini, Satpam pun menggunakan seragam berwarna coklat yang mirip dengan seragam polisi. Kedua, kita harus mengetahui hukum dan aturan serta tanda-tanda yang berkaitan dengan kepolisian. Takut akan polisi tidak sebatas hanya takut kepada polisi secara pribadi, tetapi juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan segala hukum, aturan, tanda-tanda yang berkaitan dengan hak dan kewenangan polisi. Misalnya, jika di suatu tempat ada yang diberi polis line, kita dilarang memasuki daerah tersebut, terlepas dari ada atau tidak adanya polisi. Ketiga, taat. Takut akan polisi diwujudkan dengan menaati segala hukum, peraturan, dan tanda-tanda yang berkaitan dengan kepolisian. Kita tidak akan bisa taat jika tidak mengenal apa dan siapa polisi, serta memahami segala hukum, aturan, dan tanda-tanda yang berkaitan dengan kepolisian. Demikian juga kita hanya bisa takut akan Tuhan jika kita mengenal apa dan siapa Tuhan itu, mengerti hukum-hukum Tuhan, kemudian taat. Tidaklah mungkin kita dapat taat jika kita tidak mengenal Tuhan dan hukum-hukumnya. Adapun bagian kedua dari kitab Mazmur bab 128 ayat 1-4 dijelaskan dalam ayat 3 dan 4. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 3 dan 4 itu dikhususkan bagi laki-laki yang takut akan Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kepada setiap laki-laki yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan seorang istri yang seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Anggur adalah lambang sukacita. Oleh sebab itu, di pesta-pesta kerap kali disajikan anggur. Anggur juga bisa dipakai untuk menyembuhkan luka-luka. Selain itu, buah anggur juga merupakan makanan yang lezat dan sehat. Jadi, ayat itu menjelaskan kepada setiap laki-laki yang takut akan Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan istri yang bisa memberikan kebahagiaan dan keceriaan, yang bisa membalut luka-luka, yang bisa membawa seluruh anggota keluarga untuk membentuk keluarga yang sehat dan bahagia. Selanjutnya ditekankan bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Mengapa Tuhan menambah frasa di dalam rumahmu? Karena banyak istri yang membawa kebahagiaan, menyembuhkan luka-luka, dan mendidik keluarga yang sehat itu tidak di dalam rumahnya, tetapi di luar rumah. Di luar rumah, sang istri menjadi idola karena bisa memberikan keceriaan, bisa mengobati mereka-mereka yang terluka, bahkan bisa memberikan makanan jasmani maupun rohani yang lezat serta menyehatkan keluarga. Namun hal tersebut tidak dirasakan dan dialami oleh anggota keluarganya sendiri. Sang istri lebih sibuk mengurus keluarga orang lain daripada keluarganya sendiri. Tuhan tidak menjanjikan istri seperti itu. Berikutnya dikatakan bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun adalah lambang anak Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada laki-laki yang takut akan Tuhan bahwa anak-anak mereka akan menjadi anak-anak Tuhan. Hal itu sangat penting karena kita bisa melihat di sekeliling kita bahwa banyak anak yang tidak mau menjadi anak Tuhan, tetapi mereka memilih untuk menjadi pengikut agama lain.
Selain itu, banyak juga anak-anak yang tidak bersungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Tuhan juga menambahkan bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya, anak-anak kita itu dekat dengan kita. Pada saat ini sangat banyak anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. Mereka seperti orang asing, walaupun masih tinggal di rumah orang tua sendiri. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, dengan gadgetnya sendiri, sehingga rumah hanya dijadikan sebagai tempat tinggal, bukan lagi sebagai tempat kebersamaan bagi seluruh anggota keluarga. Menurut orang dunia, salah satu ciri orang sukses adalah memiliki istri yang cantik dan muda. Namun, Tuhan menjanjikan lebih daripada itu kepada anak-anaknya. Tuhan bukan hanya menjanjikan istri yang baik, melainkan juga keluarga yang bahagia. Karena memiliki istri yang muda, cantik, dan seksi bukanlah jaminan akan adanya keluarga yang bahagia. Kita dapat melihat bahwa di dunia ini banyak keluarga kaya yang memiliki istri yang cantik, tetapi keluarganya tidak bahagia karena mereka bertengkar setiap hari dan saling menyakiti, sehingga mereka hidup bagai di dalam neraka. Akhirnya, mereka hidup sendiri-sendiri walaupun tinggal di rumah yang sama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika anak-anak mereka terlibat narkoba dan perbuatan buruk lainnya. Beberapa dari mereka bercerai dan menikah dengan pasangan baru. Namun, mereka tetap gagal memiliki keluarga yang bahagia karena Allah tidak memberkati keluarga mereka. Namun, bagi laki-laki yang takut akan Dia, Tuhan menjanjikan suatu keluarga yang bahagia, yang baik, sehingga mereka bisa menikmati sorga di bumi. Simpulan. Sebagai simpulan, jika kita ingin menjadi orang sukses yang sejati, rahasianya adalah sebagai berikut. Pertama, banyak-banyaklah membaca Alkitab. Dengan banyak membaca Alkitab, kita bisa mengenal dengan segala kebesaran dan hukumnya. Kemudian, kita taat melakukan segala firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan menjanjikan sangat banyak berkat bagi mereka yang takut akan Dia dan yang hidup seturut dengan firman-Nya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kitab Amsal bab 22 ayat 4. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Kitab Mazmur bab 145 ayat 19. Kedua, lakukan ibadah keluarga secara rutin setiap hari. Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa besar bagi anak-anaknya yang melakukan ibadah keluarga. Tuhan akan mengabulkan apapun permintaan mereka. Silakan baca kembali buku penulis yang berjudul Ibadah Keluarga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, akan oleh Bapakku yang Kitab Matius bab 18 ayat 19. Ketiga, lakukan doa pribadi secara rutin. Selain melakukan doa bersama, kita juga perlu memiliki waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk memohon hikmat, kekuatan, dan tuntunannya, agar kita bisa melakukan segala tugas dan kewajiban kita dengan baik, karena kemampuan kita dan manusia manapun sangatlah terbatas. Itu sebabnya Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika keluar peraturan raja yang melarang siapapun untuk berdoa, Daniel tetap berdoa karena ia tahu kekuatan yang sesungguhnya hanya berasal dari Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya.
dalam kamar atas tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kitab Daniel bab 6 ayat 11. Keempat, lakukan saat teduh secara rutin. Kita juga perlu menyediakan waktu untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan, waktu untuk berdiam, berhening di hadapan Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan dan apa yang akan disampaikannya. Kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, agar Tuhan mendekatkan dirinya kepada kita. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kitab Yakobus bab 4 ayat 8. Biodata penulis. Nama: Dr. Andes Yunus Ciptawilangga, MBA. Lahir: Bandung, 21 Juli 1959. Pendidikan: 1984, Sarjana Bahasa Inggris. Tahun 1993, Master of Business Administration atau MBA. Profesi: pengusaha di bidang restoran dan teknologi informasi. Pada tahun 2013, bersama dengan Pendeta Yopi Ratu, DTH, PhD, dan Bapak Stridadi Atianto, PhD, ia menulis 4 buah buku tentang akhir zaman dengan judul Benarkah Chip sebagai Penggenapan 666? Tanda-tanda langit kedatangan Tuhan Yesus. Tanda langit yang sempurna dari Tuhan. Masa penganiayaan dan 7 materai. Tanda langit 2018 sebagai penggenapan tanda langit 2015. Pengangkatan. Penggenapan, tanda langit, hari raya musim panas, perumpamaan tentang akhir zaman, dan pengangkatan, intisari akhir zaman yang diterbitkan oleh Kalam Hidup. Dapat diunduh secara cuma-cuma di www.wahyuakhirzaman.com. Selain itu, ia juga menulis beberapa buku tipis, dan buku-bukunya yang sudah terbit antara lain Ciri-ciri Anak Tuhan, Sikap Kita di Rumah Tuhan, Pelayanan yang Paling Utama, Memberi Kemuliaan bagi Allah, Janji Pemeliharaan Tuhan, Menyembah Bapa dalam Roh dan Kebenaran, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, Yesus versus Mammon, Ibadah Keluarga, Buah Roh, Bertobat dan menjadi seperti anak kecil, Melakukan kehendak Bapa, Umat yang layak bagi Tuhan, Nilai keselamatan, Keluarga Kristen yang diberkati, Prioritas hidup manusia, Berbicara, Umat pemenang, Amanat agung, Berkat pencobaan terberat, Sukacita, Menjadi umat yang berbuah, Mengasihi Tuhan, Menjadi anak Tuhan atau pelayan Tuhan, 4 tipe orang Kristen, Dasar-dasar kekristenan, Iman dan perbuatan, Hak dan kewajiban anak Tuhan, serta tugas utama seorang hamba Tuhan. Kalam Hidup, Jalan Naripan nomor 67, Bandung, 40112. Telepon
022 420 7735 421 4866. Faksimil 022 423 4508. Website www.kalamhidup.com. Email pusat@kalamhidup.com. Kalam Hidup Online Shopping @gmail.com. Kunjungi toko buku Kalam Hidup di kota Anda. Bandung, Jalan Naripan nomor 67, Bandung 40112. Telepon 022 420 7735. Jakarta, Jalan Raya Jatinegara Timur nomor 105 A2 3, Jakarta 13310. Telepon 021 819 7667. Faksimil 021 857 9219. Makassar, Jalan Gunung Merapi nomor 23, Makassar 90115. Telepon 0411 361 8512. Faksimil 0411 362 5812. Kupang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 54, Kupang 85119. Telepon 0380 821 577. Faksimil 0380 821 577. Abepura, Jalan Raya Kali Acai, Abepura, Jayapura 99351. Telepon 0967 824 37 582 437. Faksimil 0967 583 204. Dengan membaca, pengetahuan bertambah, iman bertumbuh. Ikuti kami dan dapatkan berbagai penawaran menarik. Facebook, Sahabat Kalam Hidup, Sahabat Kalam Hidup 2. Twitter, @sahabat_kh. Instagram, @sahabat_kh.